Terletak di daerah Sukasari, Bogor, terdapat sebuah bangunan yang dulunya merupakan sebuah pabrik pembuat minuman tradisional untuk menjaga kesehatan. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di salah satu pabrik bekas pembuatan jamu ya, Pak? Iya, jamu tuh Mengkudu. Dan sekarang Kak Frisly kita udah ditemenin sama Pak Mustafa, salah satu narasumber juga. Dan Pak Mustafa juga pernah bekerja di sini ya, Pak? Betul, betul. Kita mau langsung masuk ke dalam, Kak Frisly. Ayo, Pak, kita masuk. Ditemani dengan Bapak Mustafa, kami pun diajak untuk ke beberapa tempat yang disinyalir memiliki cerita mistis. Bahkan cerita tersebut dialami sendiri oleh Bapak Mustafa yang pernah bekerja di pabrik jamu ini. Sosok, Pak, di tempat ini. Gangguan di sini kalau nggak salah anak-anak ya. Iya, anak-anak. Anak-anak kadang-kadang main di sini sampai ke depan sana gitu. Tapi Pak, ini kan adalah tempat, ini ruangan kalau yang saya lihat dulu untuk produksinya ya. Betul. Tempat untuk produksinya betul, di sini. betul, Karena iya. Fasya ini dapat. Ada suara ya? Ada, betul. Dia udah tahu dia. Udah ini dia, udah merasakan ya. Pak, tapi Bapak pernah melihat sosoknya di sini? Kalau sosoknya pernah ya, sosok orangnya istilahnya tinggi besar gitu. Sosok ya. yang Bapak lihat itu hitam besar, berbulu seperti berbulu, Betul. pekat warnanya, hitam. dan dia tingginya ya. tuh berarti udah hampir kena ke Iya, bangunan betul. atas ini ya Bisa, Pak? iya bener, bisa nabrak ini ya. Iya. Oh, dan sosoknya itu nggak ngapa-ngapain yang Enggak dia sih, cuma cuman diem aja, diem aja. ngeliatin Iya, ya cuman Pak? iya, betul. Oh, itu memang sosok penunggu di tempat ini, Kak Frisly? Betul Fasya, karena sekarang saat ini sosoknya ada di belakang kita. Betul. Betul. Aku mungkin coba untuk komunikasi lebih dekat ke arah sana kali ya, Fasya Pak. Frisly mencoba untuk mendekati sosok hitam besar yang berada di belakang kami agar dapat berkomunikasi lebih intens dengan sosok tersebut. Oke, teman-teman, Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok hitam besar yang kalau dari cerita Pak Mustafa itu memang ada di tempat ini ya Pak, di bangunan Betul, ini. ada di sini. Oke, Fasya. Pak, jadi kalau saya boleh bertanya, dulunya berarti banyak buah mengkudu yang dibuka, dicuci, lalu diolah itu di tempat Betul. ini ya, benar? Iya, betul. Di belakang ini Iya, nih. di belakang bangunan di ini belakang ya, Pak. ini, betul. Kenapa aku nanya kayak gitu, Fasya? Karena sebenarnya sosok di belakang ini memberi gambaran Iya. kalau dia sebenarnya sangat suka. Ternyata sosok ini menyukai buah mengkudu sehingga akan menyerap saripati dari mengkudu untuk dijadikan makanan agar menjadi lebih kuat. Dan sosok itu sendiri memang Pak kelihatan banget. Kalau sosoknya itu kan saat ini tadi pada saat aku coba untuk komunikasi dan melihat gambaran tempat ini kan dulu orang-orang kalau ngebersihin pada duduk. Betul. Pada duduk ya Pak ya dengan ember atau tempat yang wadah yang sangat besar. Mereka beramai-ramai gitu ya Pak. Betul, Para betul. penjaganya juga atau orang-orang yang bekerja. Terus ada aliran air untuk membuang
Jadi membuang kotoran dan sebagaimana itu juga cara berkomunikasi dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi pada saat tadi kita masuk, mereka melihat Pak Mustafa mungkin, mereka udah kenal nih Fasya. Tapi sosok hitam itu sendiri, dia itu memang badannya gede banget, seperti batang pohon. Karena ternyata sosok ini juga sering terlihat oleh Pak Edi yang sering berjualan di jalan dekat pabrik minuman tradisional ini. Ada di gerbang Bu, yang sebelah sini nih. Ya itu hitam gede gitu Bu. Dan saat ini karena tatapannya yang memang semuanya full hitam, jadi aku tidak bisa melihat matanya seperti apa Pak. Bapak juga mungkin nggak kelihatan mukanya seperti apa, tapi mulutnya itu membuka. Lihat badannya langsung. Ya, juga. badannya gede banget. Iya, gede badan. Jadi Bapak nggak sempat ngelihat ke arah Enggak. wajahnya ya Pak? Lihat matanya juga enggak lihat. Oke. Enggak tahu tingginya seberapa meter, enggak tahu. Di lokasi ini dia dominan karena dia menyukai saripati dari buah mengkudu. Itu ya. Misalnya, ya. Kalau sosok ini bilang dia merupakan sosok yang suka mengikuti. Kalau misalnya ada masyarakat yang jalan malam sendiri, pulang kerja atau lagi jalan aja gitu nggak ngerasa, tiba-tiba ngerasa ada langkah. Dan tiba-tiba nanti nengok ngelihat lagi si sosok hitam itu. Bener nggak Pak? Pernah betul, denger nggak? betul. Iya, betul. Kejadian ini kalau nggak salah pas depan masuk gerbang itu kan ada gang yang mau ke asrama. Oke. Pernah lihat di situ. Usil sih. Iya, berarti kalau- mungkin bisa aku simpulkan si sosok ini cukup mengganggu juga ya para pekerja ataupun mungkin warga sekitar sini ya Kak Frisly. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Frisly dan Pak Mustafa, Ibu Sawitri pun pernah mengalami kejadian mistis, di mana ia juga diikuti oleh sosok hitam besar ini ketika dirinya pulang bekerja sendirian. Cuman kan perasaan kan beda, kalau yang ngikutin orang kan kedengeran langka, kalau itu kan nggak ini. Cuman kok ada kayak ada yang ngikutin tapi dilihat nggak ada gitu. Kami pun diantar kembali oleh Pak Mustafa menuju tempat di mana ia sering melihat adanya sosok-sosok lain yang memang tinggal di pabrik minuman tradisional ini. Enggak, maaf ya. Mungkin saya cuma sampai sini aja nih nganternya ya. Oh. Maaf ya, udah sampai sini aja ya. Maaf. Baik Pak. Jangan ya, sama-sama. Monggo. Iya, sama-sama. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama. Ya. Kami pun melanjutkan penelusuran di tempat di mana Bapak sering melihat adanya sosok-sosok anak kecil. Oke, Kak Frisly melanjutkan penelusuran kita. Sebenarnya kawasan ini memang bisa dibilang seperti hutan. Jadi memang hutan atau perkebunan yang sangat luas. Jadi dulu rumah-rumah daerah sana juga itu adalah bagian dari perkebunannya. Sampai ke belakang sini juga. Selaras dengan yang dikatakan Frisly, di mana tempat ini dulunya memang merupakan sebuah perkebunan yang sangat luas. Tanaman singkong, pisang gitu. Ya, namanya kebun kan banyak pepohonan ya pasti ada kan ada penunggunya itu. Yang menariknya adalah sebenarnya pohon ini Fasya. Ini kita deketin. Oh ini ya. Pohon ini sampai kapanpun dan tempat ini mau dibangun menjadi tempat apapun nantinya, pohon ini tidak mungkin bisa ditebang. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bahkan untuk menebangnya, mungkin amit-amitnya adalah bisa sampai sakit, bisa sampai celaka karena memang permintaan dari para penunggu di sini, pohon ini tuh tetap harus ada. Dari dulu pembuatan tempat ini awal sampai ini menjadi kosong lagi, sampai sekarang mungkin tidak digunakan untuk apa-apa, pohon ini tetap menjadi seperti pintu gaibnya mereka.